Lu Yongxi. Kau pikir aku suka padamu? Andai bukan karena kau anak grup Lu. Mana mungkin aku suka wanita hambar sepertimu. Gu Mingyu. Kita masih punya anak. Kenapa kau? Anak? Kakak baikku. Janin haram di perutmu, bukan milik Mingyu. Lu Xueding. Mengapa? Kenapa? Malam itu kau mabuk, yang semalam bersamamu, Li Yangken. Sayang dia menyelamatkan hingga menggadaikan keluarga Li sendiri. Lu Yongxi. Salahkan diri sendiri. Kau tak seksi adikmu. Kau benar-benar tak menarik. Kumohon. Jangan sentuh anakku. Anak ini tak bersalah. Cowok ganteng. Pinjam korek? Pinjam korek. Pinjam korek, pinjam korek, pinjam korek. Kakak, bawa anak haramu ke neraka. Maafkan aku, jika ada kehidupan lain. Tak akan kusia-siakanmu. Lu Yunxi, kukatakan, kau harus milikku. Aku bukan. Aku di mana? Angken. Surga ini mirip rumah kita. Ah. Lu Yunxi, apa kau lupa? Kau tunangan, berani-beraninya, kabur dengan Gu Mingyu. Aku tak pernah cinta padamu. Hati ini hanya untuk Mingyu. Mulai sekarang, kau tetap di sini, jangan pergi. Aku pasti akan kabur. Sakit. Tenagaku kurang kuat. Sakit tidak sakit, sakit tidak sakit. Sakit tidak sakit, sakit tidak sakit. Lu Yangxi. Menurutmu sakit atau tidak? Menurutmu sakit atau tidak? Lepaskan. Kamu dulu. Kamu dulu. Kamu. Aku yang lepaskan. Aku benar-benar terlahir kembali. Bagus sekali. Aku bisa terlahir kembali. Angken. Lu Yunxi, bersamaku membuatmu sangat menderita? Atau karena tak bisa bertemu Gu Mingyu? Sampai begini sedihnya? Lu Yunxi, dengar baik-baik. Di hidup ini, jangan coba kabur dariku, atau... Atau apa? Tidak akan kabur lagi sungguh. Lagi main-main apa sekarang? Tidak. Lu Yunxi, ingat baik-baik, jangan kira dengan kata manis. Aku akan lengah, dan kau bisa kabur. Mimpi. Tidak mau melepasku? Bagus. Lalu bagaimana caranya? Lu Yunxi, kamu ini, Yunxi. Panggil aku Yunxi. Yunxi. Li Angken. Aku mencintai. Perusahaan Pak Li. Aku tak lihat apa-apa. Sayal. Jangan-jangan aku dibungkam? Cepat kabur saja. Pak Li, saya ada urusan. Saya pamit dulu. Berdiri. Ada urusan apa? Perusahaan ada keadaan darurat. Harap segera kembali. Siapkan mobil, aku berangkat. Besok aku juga harus keluar. Lu Yunxi, kau mau cari Gu Mingyu lagi? Ingat baik-baik. Aku tak mengizinkan. Bukan begitu. Besok ulang tahun Lu Wensing. Aku harus pergi. Percayalah pada, setelah musuh selesai, kita bisa hidup bersama, dengan bahagia selamanya. Hijab mesra. Ayah. Kalau masih tak percaya, besok ikut aku ya. Ayo Anchin Kwantarkan. Lama tak lihat Pak Li seperti ini. Semoga kali ini Nona Lu benar-benar mau bersama Pak Li. Chin Feng mana?
Kak Mingyu datang tangkap aku. Ting ting. Xuting, xuting, xuting. Lu Yunxi dibawa Li Ancheng lagi. Bagaimana ini? Kak Mingyu jangan khawatir. Lu Yunxi dikurang oleh Li Ancheng. Bukan sekali dua kali ini terjadi. Kupikir kali ini bahkan Li Ancheng pasti akan putus asa padanya. Ting ting. Rencanamu memang hebat. Tanpa Li Ancheng, menghadapi Lu Yunxi akan lebih mudah. Tapi kakak Mingyu, kamu harus lebih giat lagi. Ting ting, tunggu aku ambil alih grup Lu. Langsung kunikahi kamu. Wahahaha. Kalau ada urusan selesaikan dulu. Nanti ketemu di dalam. Baik. Nona Lu. Wah. Hai. Yunxi, kamu pulang? Aku dengar kejadian kemarin. Li Ancheng tidak menyusahimu kan? Anken, Dasar anak durhaka. Berani-beraninya pulang. kenapa aku tak boleh pulang? Masih berani tanya? Ayah, kakak hanya sesaat linglung. Laju pula. Dia terlalu mencintai kakak Mingyu. Kumohon jangan marah pada. Dia kan putri tertua keluarga Lu. Tapi berani kabur bersama. Seperti itu. Sekarang semua orang di Beicheng sedang membicarakan ini. Sungguh memalukan. Memang benar. Apalagi dengan Li Ancheng. Sekarang, Li Ancheng mungkin tak hanya batalkan tunangan. Tapi keluarga Lu juga kena imbas. Lu Yunxi, kau mau bunuh seluruh keluarga. Yunxi cepat minta maaf. Kokabur. Dan ditangkap Direktur Li di depan Sekarang jadi buah ayahmu dan keluarga Lu. Sudah kehilangan muka. Makanya dia marah besar. Minggir kalian semua. Kalau hari ini dia tak mengaku salah. Kubunuh anak durhaka ini. Aku salah. Apa kata? Ku bilang aku salah. Ayah lihat, kakak sudah mengaku salah. Jangan marahi dia lagi. Yunxi ngapain? Memukul adikmu? Aku belum selesai bicara. Ku bilang aku salah. TAPI. Seharusnya tak ku dengarkan fitnahan mereka. Dan kabur dengan Gu Mingyu. Kakak, jangan salah paham pada kami. Dari awal sampai akhir, kami hanya ingin. Kamu bahagia. Kami sama sekali tak melakukan yang merusak hubunganmu dengan Direktur Li. Ayah, percayalah. Aku benar-benar tak melakukannya. Benar, Wenxin. Lihat betapa baiknya Ting Ting. Kamu tahu itu. Dan juga, selama ini aku setia padamu. Mana mungkin kami melakukan ini? Lu Yunxi, sampai sekarang masih tak bertobat. Kenapa aku punya anak seperti Anak yang tak tahu malu. Tak tahu malu. Yang tak tahu malu. Sebenarnya siapa? Kalau dulu kau tak berselingkuh. Wanita ini. Ibuku tewas karena sakit hati. Hadirin sekalian. Memang I've keluarga tak perlu diamber. Tapi menurutku, hari ini harus kupaparkan semuanya. Ibuku, Mu Qingge dan Lu Wenxin, menikah 25 tahun lalu. Mereka dirikan grup Lu bersama, tapi 20 tahun silam. Suwan temui ibuku. Bilang ke ibuku dia hamil. Baru saat itu ibuku sadar. Ayah sudah menikahinya, selama 5 tahun. Dia berselingkuh, 5 tahun penuh. Ibuku punya sakit jantung. Saat tahu kabar itu, dia meninggal akibat amarah. Lu Yunxi, kau keterlaluan. Kami kira Nyonya Lu lama wafat. Ternyata tewas karena sakit hati. Kalau begitu, Nyonya Lu sekarang, dulunya selingkuhan, putri kedua keluarga Lu. Anak haram. Perbuatan seperti itu sungguh memuakkan. Jangan dengarkan omongannya. Ini semua tak benar. Ibuku baru saja wafat. Abunya belum dikubur. Gu Wengzhen sudah buru-buru menikahi Suwan. Dia benar-benar sampah. APA. Perlu kuceritakan detailnya? Ku anak durhaka. Kabur masih tak bertobat, memukul adik di depan umum. Hari ini menuju bibi Mei dan aku. Sepertinya hari ini harus kuajari. Kau lupa siapa kepala keluarga? Sujud. Kenapa tak mau sujud? Kotuli, penjaga. Lepaskan.
APA, Kau tetap tak mau sujud? Harry ini kup kakang kakimu. Paman Lu, Yunsi tunangan CEO Li. Jangan pukul dia, kalau sampai terluka. CEO Li pasti marah. Ayah, Nona Bai benar. Walaupun kakak tak sengaja mempermalukan CEO Li, tapi dia pasti memaafkan. Maafkan dia. Kaburnya sudah jadi bahan gunjingan. Mana mungkin CEO Li masih melindungi. Pasti mau batalkan pertunangan. Tadi tamparanku kurang keras? Wang Sang. Lihat dia masih tak bertobat. Mengancam sweating lagi. Karena selama ini aku terlalu lunak. Hari ini harus kuhukum dia. Berikan pelajaran padanya. Biarkan CEO Li batalkan pertunangan. Kita bisa bertanggung jawab. Kau benar. Lu Wangzhen, berani kau sentuh dia? Pak Li, maaf ya, tadi aku mau menghukum orang ini. Tak di son kam ala kenapakli. Maaf. Maaf. Hancur kita. Wang Sang. Pak Li mau cari kita. Pakli. Semua salah Lili kemarin. Bila Bapak mau batalkan pertunangan, keluarga Lu setuju. Siapa bilang mau batal? Pak Li, tapi dia kemarin. Kau tidak apa-apa? aku baik-baik saja. Kau gimana? Muka dia kau yang pukul. Sebagai direktur Lu, aku berhak menghukum anakku. Tentu boleh, tapi Yunsi tunangan, pukul dia pukul Li Anceng. Pak Li, sungguh maaf, aku tidak sengaja. Pakli. Yang harus dimintai maaf bukan aku. Yunsi, tadi ayah salah. Ayah seharusnya tidak memukulmu. Maafkan ayah ya. Haha. Pakli. Wang Sang qui lui harga kami. Sedang kesal karena kejadian kemarin. Kami tegur dia. Dia tidak mau mengaku salah, malah fitnah kami. Makanya kami mau hukum dia. Bu, jangan lanjutkan. Kakak pasti tidak sengaja. Kami rela berkorban. Kuma pura-pura sisi. Siapa yang tidak bisa? Angkin, semua yang kukatakan benar. Mereka ganggu aku. Kamu harus bela aku. Tuan Li Qingfeng, Perintah Anda. tolong selidiki perkataan Nona Lu tadi, sampai tuntas. Lalu minta media terbitkan pernyataan resmi. Wachuan Li. Jangan, jangan anggap serius. Pernyataan ini tidak boleh dirilis. Tadi mereka berdua bilang, ini cuma salah paham? Kalian berdua cepatlah. Mainta maaf pada yang ksi. Ayah suruh mainta maaf ya mainta maaf. Jangan banyak alasan. Kalau pernyataan ini sampai terbit, kita semua tamat. Minta maaf harus dengan sikap yang benar. Berlututlah saat bicara. Wengxing. Lihat mereka tidak mau. Sudah lepaskan saja. Maaf. Maaf untuk apa? Aku tidak dengar. Kerang makan. Maaf. Maaf. Cukup, berdiri sekarang. Terima kasih. Li Anceng kenapa ini? Lu Yunsi kabur dengan Gu Mingyu. Sampai ketahuan, dia tidak mau batalkan tunangan, malah membelanya. Direktur Li datang tepat waktu. Kejadian kemarin sudah jadi buah bibir. Aku dan Wenxin ingin cari waktu untuk minta maaf. Masalah ini, semua kesalahan adalah kesalahan kami. Kami gagas didik Yunsi, hingga dia nekat kabur dengan Tuan Gu. Tolong jangan marahi dia. Salahkan saja kami, jangan persulit Yunsi ya. Benar Direktur Li, walaupun kakakku dan kakak Mingyu ketahuan di hot, tapi saya jamin tidak terjadi apa-apa. Yunsi dan Tuan Gu teman sejak kecil, tumbuh bersama. Mereka takkan melanggar norma. TAPI, Direktur Li, kakakku dan Mingyu saling mencinta. Jika sungguh mencintai kakakku, lepaskan dia, biarkan dia cari kebahagiaan. Benar, buah dipaksa takkan manis. Kamu ngomong apa? Mana ada bohong. Seluruh kota utara, Lajapila. Aku bicara untuk kebaikan kakak. Kakak, aku tahu. Kamu sungguh cinta kakak Mingming. Jangan teres menggentang Tuan Li. Lebih baik bicara jujur pada Tuan. Hahaha, kok bisa ketawa? Ya ampun. Pertama kali lihat anjing saling jijit. Cukup menghibur. Apa maksudmu Li Anceng adalah? Kakak jangan takut. Li Angken, walau keluarga Lu tak sekuat Li, tapi ini rumah Lu. Dia takkan berani yusikmu. Ini perkataan tulus. Tulus. Apa kau benar-benar ingin menikahi Tuan Li?
Benar. Aku akan menikahi Li Anchen. Apa katamu? Semuanya, aku Lu Yunshi tidak akan membatalkan pertunangan. Aku akan menikahi Li Anchen. Ini. Matahari terbit dari barat nih. Yunsi, sebelumnya kau bukannya menentang pernikahan ini? Dulu mataku tertutup oleh orang jahat. Sekarang aku baru sadar. Li Anchen itu tinggi dan tampan, lembut dan perhatian. Hanya orang gila yang tidak menyukainya. Kakak lupa, bagaimana Li Anchen memperlakukanmu, sering mengurungmu, membatasi kebebasan. Urusanmu apa? Kalau kakak Mingyu, kamu jelas-jelas dengannya. Aku dan Gu Mingyu tidak ada hubungan. Itu semua salah paham. Seluruh kota utara tahu. Sekarang bilang salah paham? Iya kakak, meski tak suka Li Anchen, tapi jangan menipunya. Apalagi main dua hati. Kalau sampai tersebar, reputasi keluarga Lu hancur. Kalian tidak percaya? Bagaimana percaya? Kecuali kau buktikan. Baik. Sekarang harusnya kalian percaya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Yunsi sudah cium Tuan Li. Ini belum cukup jelas? Atau Nyonya Lu dari awal sampai akhir tidak ingin Yunsi menikahinya? Bahkan seperti kata Yunsi, diam-diam menghasut. Tidak. Sama sekali tidak. Sayang, ada Nyamak di sini. Ribet sekali, kita pergi. Baik. Ngomong-ngomong, untuk kali ini permintaan maaf tidak perlu. Tapi dalam 3 hari, kalian harus minta maaf publik, atau hadapi konsekuensinya. Aku sangat marah. Dasar Lu Yunshi. Dia berani mengungkit masa lalu. Memalukan kita semua. Bagaimana kita bisa menghadapi orang? Dan ayahmu, dia diam saja. Cuma karena Li Anchen. Ngomong-ngomong, Lu Yangxi c'est parti au Ronlin. Bukannya dia benci Li Anchen? Kenapa sekarang mau menikahinya, bahkan di depan umum? Ibu, ini tidak aneh. Kalau tidak begini, maukah Li Anchen memaafkannya? Tapi dia tidak bisa berpura lama. Maksudmu apa? Ibu belum tahu. Hari ini kakak Mingyu juga ada di sini. Kau bilang, kalau Lu Yunsi bertemu kakak Mingyu, apa dia masih akan seperti ini? Kalau dia melihat Gu Mingyu, dia pasti akan langsung mengejarnya mati-matian. Makanya, kita tinggal tunggu pertunjukannya saja. Kau kan tunangan Li Anchen, bukan maksudku menyalahkan. Tidakkah kau bisa jaga diri? Lu Wangzhen memikulmu. Kau biarkan saja, lagi pula kejadian hari ini. Kenapa tidak beritahu sebelumnya? Kenapa diam saja? Lu Yunsi, bicaralah. Anchen. Aku pulang ke rumah. Tak apa. Aku di sini. Senang kau ada di sini. Kak. Aku segera suruh Qin Feng atur. Panggil ahli terbaik Bei Cheng. Tertawa apa? Tak perlu cari Aku tahu obat yang manjur. Cium aku, pasti langsung sembuh. Yunsi, sudah kubilang. Aku tak mempermasalahkan kemarin malam. Tak perlu memaksakan diri. Director Lee. Silakan lanjutkan. Kenapa selalu aku yang terluka? Ada perlu apa? Nyonya Lu bilang, kakek Lu perlu bicara. Tulak Nyonya Lu. Katanya kakek Lu punya urusan yang sangat mendesak. Sudahlah, pergilah. Aku tunggu di sini ya. Setelah kau kembali, lanjutkan lagi. Lanjutkan. Apa ini? Cepatlah pergi. Pergi sana.
Nanti lanjut lagi ya. Directeur Lee. Aku. Kau pikir aku suka tipe wanita membosankan sepertimu? Gu Mingyu. Lu Yongxi. Kenapa kau di sini? Akhirnya kutemukan kau. Tahukah kau, setelah Li Anchen membawamu, aku sangat khawatir, syukurlah kau baik-baik saja. Lepaskan. Ada apa, Yunsi? APA kau takut pada Li Anchen? Bahkan jika dia, Li Anchen berkuasa sekalipun, aku akan bantu kau lolos darinya. Mengapa aku harus kabur? Justru kaulah pria aku. Gu Mingyu sampahnya sampah, penjahat kilas kakap. Tapi kok kebetulan banget Gu Mingyu ada di sini ya? Aku ingat di kehidupan lalu aku. Yunsi, aku antar kamu pergi dari sini. Ada apa, Yunsi? Yongxi? Ada masalah? Ikut kamu boleh saja. Tapi harus penuhi syaratku. Surat APA? Aku ingin memberikan yang pertama kali padaku. Tapi ini, bukannya harus nunggu setelah nikah? Apa kau tidak mau? Aku mau dong. Lalu tunggu apa lagi? Sekarang juga. Benar, ayo pergi. Lu Yunxi, hari ini kebuat kau mati tanpa kuburan. Karena ini pertama kalinya. Harus ada kenang-kenangan, biar tidak membosankan kan? Mau main bagaimana? Tentunya yang menantang. Direktur Lu, kami, tadi kan sudah dijelaskan jelas, masih ada masalah? Tidak ada. Director Lee. Direktur Lee, ada masalah, aku tak sangka Kak Mingyu juga di sini. Qu'au bilan Tuan du juga di sini? Kakakku sedang emosi, mau berikan pertama kali ke Kak Mingyu, aku tidak bisa hentikan dia. Direktur Lee. Director Lee. Sayang, cepat ke sini, aku sudah tidak sabar. Hari ini pasti kupuaskan kamu. Itu suara Kak Mingyu. Tak disangka, kakak benar-benar mau berikan pertama kali ke Kak Mingyu. Yunsi benar-benar tidak tahu malu. Bisa-bisanya di pesta ayahmu, melakukan hal memalukan ini. Apalagi hari ini Direktur Lee hadir. Benar-benar tidak menghormati beliau. Tidak mungkin Yunsi, ini pasti salah paham. Sudah begini, mana mungkin salah paham? Tadi Yunsi bersumpah, akan menikahi Direktur Lee. Ternyata hanya bohong belaka. Dazar Anak Duraka. Tuan Li Jongan Maradulu. Aku. Lu Yunsi berani-beraninya. Kita bawa banyak orang, kayaknya kurang baik deh. Lu Shueting. Bukannya katanya Yongxi di sini? Tapi ini cuma Tuan Gu sendiri. Kurasa kau sengaja memfitnah. Aduh. Kak Mingyu, aku tadi jelas melihatmu, masak bersama kakak. Dia mana sekarang? Ku beritahu, MU Yunsi di mana? Aku tidak tahu. Aku peringatkan kau. Jauhi Gu Yunsi kalau tahu diri, kalau masih berani lagi. Nyawamu akan melayang. Pergi sana. Gu Mingyu. Kau kan putra mahkota keluarga, ternyata punya hobi aneh begini. Wah, pemandangan indah seperti ini, harus kurekam. Ayo semuanya, ayo. Jangan direkam. Sudah, jangan rekam. Va. Lu Yunsi, apa kamu diam-diam berselingkuh dariku? Mau memberikan keperawananmu pada Gu Mingyu? Benar. Kan? Aku tidak. Sudah kuduga. Semua yang kamu lakukan ini, cuma ingin mengalihkan perhatianku. Agar bisa bersama Gu Mingyu. Aku tidak, Chu Yunsi. Kurang ajar kau. Untuk mencapai tujuanmu, sampai berbohong mau menikah, denganku pun berani kau lakukan. Padahal hampir saja aku tertipu. Enken, kamu bukan orang seperti itu. Katakan saja Anchen. Percayalah padaku. Adieu percaya padaku. Aku menemui Gu Mingyu hari ini, cuma untuk mempermalukannya. Kalau tidak, kenapa aku tidak tinggal di kamar?
Masih mau membohongiku? Kamu bilang ingin memberinya pelajaran. Mana mungkin? Dulu kamu sangat. Itu semua sudah berlalu. Aku tahu. Aku dulu terlalu naif. Sampai mempercayai omongannya, hingga melakukan banyak kesalahan. Aku janji. Tidak akan terulang lagi. Apa yang kau katakan benar? Ya, aku bersumpah. Lebih nyata dari mutiara. Bisakah aku mempercayaimu lagi? Han Cheng. Aku tahu telah banyak berbuat salah, dan melukai hati. Tapi aku berjanji, akan kubuktikan dengan sisa hidupku. Tidak akan terulang lagi. Percaya aku sekali lagi ya? Kalau orang lain, sudah pasti tidak akan kupercaya. Tapi kalau ini kamu, aku mau mencoba percaya lagi. Aku tahu Ancenku yang paling baik hati. Tenang saja. Tidak akan kusakiti kamu lagi. Kalau soal Sin itu, bisa tidak kamu lepaskan dulu? Ada APA? Kamu. Dipeluk seperti ini tidak nyaman. Susah bergerak. Kalau begini, sudah lebih baik? Malah makin tidak nyaman. Kalau begini. Hinsi. Kalau kamu terus menggeliat, aku tidak bisa menahan diri. Atau mungkin, sudah tidak tertahan lagi. Kak Mi, ada masalah apa sebenarnya? Gamenya kolek parah sih. Nggak tahu. Kata mereka mau coba sesuatu yang seru, akhirnya jadi begini. Lalu yang lainnya, apa nggak ada keanehan lain? Wah, aku nggak tahu. Ting Ting, jangan menyerah ya. Kalau menurutku, ini cuma kebetulan. Waktu kita ke sana, Kak Lu Yangxi l'agit à Dauruzan Keluar. cuma sayangnya, si jalan kecil ini lolos. Ting Ting, sekarang gimana? Yang paling penting sekarang adalah hati Lu Yunxi. Maksudnya APA? Aku yakin kamu paham maksudku. Aku mengerti. Pak Li, tangannya tidak nyaman? Ngapain ketawa? Kemarin malam kan kamu yang peluk aku duluan. Iya, aku nggak cuma peluk kamu, aku juga Pejai da Casey lihat mesra. Terlalu banyak bicara. Hello, Xiao. Yoxi. Kemarin kamu keren banget, bahkan aku yang cuma penonton, merasa puas. Hari ini seluruh kota utara sudah pada tahu. Bilang Xu Van Itu Pelakor, Luke Süting anak haram. Ada pepatah bilang gimana ya? Akibat ulah sendiri. Tapi Lingxi, Kamu beneran mau lepaskan Gu Mingyu? dan Nika Li Ansheng? Tentu. Yangxi, Akhirnya kamu sadar juga, dari dulu aku bilang. Guo Mingyu ini bukan orang baik. Dulu aku masih kecil dan bodoh. Sekarang aku sudah mengerti. Aku mau hidup tenang, dengan Anceng. Gu Mingyu kok nggak hilang-hilang sih? Cepetan tutup teleponnya. Hello Mingyu. Aku di Century Plaza. Oke, datang sini, aku tunggu. Linyu, kamu datang. Datang. Linyu, maaf ya. Kemarin aku cuma ke toilet, nggak nyangka baliknya udah rap. Aku dan kamu tuh yang paling akrab. Gak apa-apa, duduklah. Untung kamu nggak datang. Kalau nggak, Yi Ancheng pasti nggak bakal lepasin kamu. Dan gaya. Keselamatan kamu sekarang lebih penting dari nyawaku. Haha, aku tahu kamu yang terbaik. Ayo, temani aku ke mall. Oke. Hari ini semua biaya aku yang tanggung. Keren, meja ini juga kamu yang bayar ya? Hah? Jangan-jangan meja ini?
Ini, dan ini. 3 ini tidak usah. Yang lainnya tunjukkan padaku. Menurutmu yang mana bagus? Yang ini lumayan. Kalau gitu ambil yang ini. Coba aku pakai. Nona, pilihan Anda sangat bagus. Cincin berlian ini adalah koleksi eksklusif tahun ini. Hanya ada 1 di dunia. Cukup berkilau ya. Aduh, siau, perutku sakit. Kamu tidak apa-apa? Aku antar ke toilet ya. Iya. Aku ke toilet dulu. Tunggu di sini ya. Sebentar kembali. Kamu tidak apa-apa? Lin Shi. Pak, toko kami mau tutup. Baiklah, aku juga pergi. Pak, Anda tidak boleh pergi. Cincinnya masih di Nona itu. Pakai QR code atau kartu? Baik, Pak. Total 30 juta. 30 Juta? Mendingan rampok saja. Pak, barang di toko Kak sudah ada harga jelas. Harga jelas ya. Cincinnya? Cari yang pakai. Bukan urusanku. Aku duluan ya. Anda tidak boleh pergi. Nona itu datang dengan Anda. Sekarang dia sudah pasti Anda yang bayar. Kalau tidak bisa bayar, kami akan lapor polis. Kamu lihat baik-baik. Aku putra keluarga Gu. Siapa berani halangi kalian? Tahu aku siapa? Tahu ayahku siapa? Aku putra keluarga Gu. Lepaskan. Kubur kalian berdua? Percaya tidak? Kamu memang hebat ya. Sekali gebrak langsung. Goreng Gu Mingyu 30 Juta. Puas sekali rasanya. 30 juta ini baru permulaan. Nanti akan kuhancurkan hidupnya. Dasar Sudah larut malam. Aku pulang dulu. kapan berganti gaya? Ya ampun. Jangan biar onchen menunggu. Sudah pulang ya? Dadah. Yongxi ini. Kapan jadi istri soleha? Watching Deju. APA Simua ini? Bagaimana? Tataannya oke kan? Lumayan juga ya. Chin Deju. Guibyu. Ini semua Direktur Lee. Suruh belikan khusus untuk Anda. Ini semua dia yang beli. Direktur Lee juga bilang, semua cincin di kota utara, hampir semua ada di sini. Kalau mau model apapun, dia bisa belikan. Jadi tidak perlu carry. Buyer saya bisikin. Hari ini Direktur Lee marah. Makanya, lebih baik hindari saya hari ini ya. Tenang saja. Aku Ali menenangkan. Alinya menjelas bulu. Bodoh amat. Karaku merapikan. Kayak anak anjing. Wabau APA ini di dalam. Tahu? Aku nggak ngerasain. Masa sih? Bau cuka kuat banget. Aku nggak mood bercanda. Ancen, aku mau jujur. Aku ketemu Gu Mingyu hari ini. Ku Yunxi. Memang aku bilang percaya. Tapi bukan berarti. Aku rela kamu temui Gu Mingyu. Kamu tahu batas toleransiku. Aku tahu kok. Aku temui Gu Mingyu hari ini. Cuma mau mempermalukannya. Kamu nggak lihat, dia di mall. Waktu diusir satpam. Lucu banget kelakuannya. Weka. Ngapain cemburu sama dia? Dia nggak ada apa-apanya. Dibanding kamu. Di hariku Camilla yang terbaik. Aku sayang banget sama kamu. Jangan marah lagi ya. Ok? Kayaknya harus pakai jurus ini. Kamu ngapain? Kalau nggak bisa membujukmu, ya terpaksa kurayu. Aku janji. Seluruh hatiku dan tubuhku milikmu. Aduh sial. Jangan Yunxi. Kita belum boleh. Kenapa nggak boleh? Kita belum nikah. Aku nggak mau sakiti kamu. Dasar bodoh, ngomong apa sih? Kita bahkan udah punya Anak. Pokoknya, selama itu kamu, aku rela. Tapi aku nggak mau. Sisa satu cara. APA. Kawin sama aku. Sekarang juga. Kamu, serius mau nikah sama aku, ayah? Aku kawin sama kamu.
Bisa kita lanjutin sekarang? Bu. Lu Yunxi benar nikah sama Li Anchen? Nggak mungkin. Katanya cuma pura-pura? Beneran, undangan untuk kedua orang sudah dikirim. Kita tidak boleh membiarkan Lu Yunxi menikah ke kota Lian. Kalau tidak, akan semakin sulit dihadapi nanti. Bagaimana dengan Gu Mingyu? Jangan ditanya. Aku tidak tahu kenapa. Lu Yunxi sekarang sama sekali tidak mau menghiraukan Gu Mingyu. Aku punya ide bagus. Dia Lu Yunxi ingin menikahi Li Ancheng, jangan harap. Kali ini, aku tidak hanya akan membuat Li Ancheng membencinya, tapi juga menghancurkan reputasinya, sampai dia terusir dari keluarga Lu. Ai. Nanti Yunxi akan kuserahkan padamu. Mengapa Nona Du belum muncul? Ayo keluar. Wah, cantik sekali. Enken. Ansheng, apakah aku cantik? Enken. Kakak tersayang, selamat ya, akhirnya akan menikah dengan Li Ancheng. Ancheng adalah tunanganku. Aku menikahinya itu sudah sewajarnya. Memang sudah sewajarnya, tapi aku heran, hati kakak bisa berubah secepat ini. Kakak Mingyu jatuh cinta setulusnya padamu, tapi kau buang dia begitu saja. Pada dasar, kakak memang hebat. Demi kekuasaan dan uang, bisa mengorbankan segalanya. Sungguh kagum padamu, kakak. Soal cinta tulus. Apakah Gu Mingyu benar-benar mencintaiku? Kau pasti yang paling tahu jawabannya. Apa maksudmu? Kalian berdua main gelap-gelapan. Kupikir aku tidak tahu. Kak, aku sungguh tidak mengerti. Apa yang kau bicarakan? Aku dan Kak Mingyu. Hari ini pernikahanku dengan Ancheng. Sebaiknya kau jangan macam-macam. Haha. Hahaha. Lu Yunxi, dasar Lu Yunxi. Kau mau melawanku? Akhirnya kau tetap kalah dariku. Meisukla. Ting-ting. Sekarang bagaimana? Sipat bawa Lu Yunxi pergi dari sini. Hari ini hari pernikahan, tapi pengantinnya hilang. Terjadi masalah besar begini. Li Ancheng sekalipun sangat mencintainya. Tidak akan memaafkan lagi. Silakan sambut pengantin wanita. Silakan sambut pengantin wanita. Director Lee. Nona Lulu hilang? APA? Aduh, ini orang, kok tiba-tiba hilang? Jangan-jangan Lu Yunxi kabur? Kau ngomong sembarangan. Yunxi sudah sampai hot, mana mungkin kabur? Iya, Bu, jangan bicara begitu. Kakak memang suka bertindak sembrono, tapi tidak sampai kabur dari pernikahan. Ayah, ada apa dengan saudara itu? Katakanlah. Aku lihat di luar hotel tadi, mobil Kak Mingyu terparkir. Kukira mataku salah lihat, jadi tidak kuhiraukan. Tak disangka. Jangan-jangan seperti kata ibu, kakak dan Kak Mingyu tidak mungkin. Kakak pasti tidak begitu. Ini nasib. Hari ini aku datang. Banyak teman bisnis hadir. Malu aku nanti. Ah iya ya, Yangxi ini. sungguh keterlaluan. Dulu kabur bersama, sekarang kabur dari pernikahan. Ini menghina Direktur Lee. Kau tidak punya bukti. Berdasar apa kau tuduh? Yunxi dan Kuo Mingyu kabur? Kalau bukan kabur, kenapa pengantinnya hilang? Sebelum acara dimulai, yang pasti aku percaya Yunxi tidak akan melakukan ini. Percayamu tidak ada gunanya. Faktanya, sudah jelas terlihat. Keluarga Lugagal Mandidi Kanak. Lebih baik batalkan saja. Direktur Lee, bagaimana? Mau kemana? Kau mau membawaku kemana? Zeng Wengxi.
Aku tahu. Kau tidak mau menikahi Li Ancheng. Pasti kau dipaksa. Aku akan bawa kau pergi. Kita akan hidup bahagia. Hu Mingyu, kamu benar-benar bajingan. Siapa yang mau ikut kamu? Aku mau turun. Turun sekarang. Lepaskan. Diam di sini. Jangan kemana-mana. Turun. APA kamu telai. Berhenti. 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 Lepaskan. Berhenti. Kamu gila ya. Aduh. Sudah lama sekali, kakak belum kembali. Tapi memang bisa dimaklumi, bisa bersama orang tercinta, mana mungkin mau pulang? Direktur Lee, menunggu terus begini, tidak ada gunanya. Nanti yang dirugikan, hanya reputasi keluarga Lee dan Lu. Lebih baik batalkan saja pernikahannya. Benar, Nona Lu kabur dari pernikahan. Pasti dia tidak akan kembali. Kasihan Direktur Lee. Sudah menunggu lama. Setengah hari. Nona Lu masih belum ditemukan. Berhenti mencari. Direktur Lee, silakan duduk. Umumkan pernikahan dibatalkan. Direktur Lee, lakukan seperti perintah. Kenapa kamu di sini? Kalau tidak di sini, harusnya aku di mana? Bukannya kamu kabur dengan Gu Mingyu? Makanan bisa seenaknya, tapi ucapan tidak. Mana yang melihat? Aku kabur dengan Gu Mingyu? Perkataanmu ini mengingatkanku. Kebetulan aku ingin bertanya pada adikku tercinta ini. Apa yang ku lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Awas kau. Yuxi. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Kita ke rumah sakit. Cepat. Aku baik-baik saja. Hari ini hari pernikahan kita. Tak ingin ada siapapun, atau apapun mengganggu pernikahan. Ini. Tuan Lee, silahkan bertukar cincin. Berhenti memukul. Memukul Direktur Yi? Tidak boleh berhenti sebelum 100 kali. Mingyue, kau baik-baik saja? Menyiksa orang seenaknya. Ini melanggar hukum. Aku akan melaporkanmu. Kalian semua akan kukenakan. Kau bicara tentang hukum? Silahkan laporkan. Nanti kita lihat siapa yang akan ditangkap. Kakak. Aku tak tahu selaku APA. Kau menangkapku tanpa alasan jelas. Bandelnya. Tak kapok sampai dapat pelajaran? HPQ. Ini rekaman CCTV riasanku.
Untung aku berjaga-jaga. Atau tak ada bukti kejahatanmu. Mau jelaskan bagaimana ini? Kak. Kakak, maafkan aku. Aku salah, maafkan aku. Memaafkanmu? Bisa saja. Tamparan ini untukmu ya, mengacau pernikahanku. Tamparan ini untukmu ya, tak peduli ikatan saudara. Tamparan terakhir untukmu, yang memfitnah kami. Lu Yunxi. Berani-beraninya kau memanggil nama istriku? Sayang, tanganku sakit karena dia. Berani menyakiti istriku? Buan Mirka K. Sungge. Tunggu. Buang ke Sungai terlalu murah hati untuk mereka. Buang saja ke hutan belantara, biar merasakan susahnya. Lakukan seperti kata Nyonya. Tuan Li Jiangan. Biarin aja mereka begitu. Aku memang pasang CCTV di ruang istirahatku. TAPI, gak kerekam apa yang dia taruh di bawah. Lagi pula dia gak ngerugikan aku. Secara nyata, lapor polisi juga Kalau kita keterlaluan nanganin dia, bisa-bisa mereka yang balik nyerang. Malah kita yang rugi lebih besar, iya kan? Yang paling penting sih, hari ini kan malam pengantin kita. Aku gak mau. Acara kita dirusak orang. Setuju kan, sayang? Barusan kamu manggil aku apa? Aku kan sudah menikah dengan, pasti kamu suamiku dong. Siksi, aku ini bukan mimpi ya? Kalau kamu sadar, panggil aku suami dong. Suami, suami, suami. Ah, karena kamu. Oh. Oh. Kamu masih belum mau ya? Bukan aku. Lu Yunxi, jangan malu-maluin dong. Malam penggantin. Masa kamu malah dapat sekarang? Gak enak. Biki kamu gimana nih? Sudah, gak apa-apa kok. Ya memang sudah takdir. Kita masih punya waktu panjang. Ok? Masih ada hari Ishak. Istilahnya bagus tuh. Selain waktu panjang, cinta juga bisa tumbuh perlahan kan? Udah dapat gak usah ngucapin selamat. Aku peluk kamu tidur. Ayo sini-sini. Sayang tunggu bentar. Tasku ketinggalan. Ok. Pak Li, tadi ada yang manggil? Bukan manggil aku. Masa manggil kamu? Ada APA? Gak apa-apa, cuma bahas Qin Feng. Sampai sekarang, masih jomblo aja. Dia gak ngerti apa-apa. Udah, jangan dengerin jomblo. Ayo pergi. Pacaran ya pacaran aja. Ngapain sakit-sakitan gini? Dia kok tega banget. Masih sakit? Aduh. Astaga Putri, kok bisa begini? Wongsan, kamu harus bela Ting-Ting. Ting-Ting kami tidak melakukan apa-apa. Dibawa oleh Lu Yunxi, memarahinya habis-habisan. Ditinggalkan di hutan tengah malam. Berjalan sepanjang malam baru kembali. Kamu tidak tahu betapa. Seluruh tubuhnya terluka. Pasti aku yang salah, membuat kakak tidak senang. Bukan maksud kakak. Dia tidak sengaja. Wenxin, sebenarnya pada dasarnya, Ting-Ting kita diperlakukan seperti ini. Semua karena dia. Lu Yunxi punya dukungan Lian Chen. Selain jadi anakmu, Ting-Ting kita sama sekali tak punya hak suara. Maksudmu? Weixin, kamu sudah tua. Ting-Ting sangat berbakat. Sudah saatnya dia membantumu. Kamu benar. Setelah Ting-Ting sembuh, suruh dia kerja di perusahaan. Cuma kerja saja kurang cukup. Banyak pegawai di perusahaan. Mereka pasti tidak akan menghormatinya. Lalu apa solusinya? Wongsan. Kamu masih punya
Saham Kadangongkong? Berikan ke Ting-Ting. Lalu jadikan dia direktur utama. Ting-Ting kita sangat berbakat. Dia pasti... Tidak mungkin. Kenapa tidak? Kamu kan tahu, sebagian saham itu bukan milikku. Kakak dan ibu sudah meninggal lama. Saham itu, selama ini kamu yang mengelola. Lagi pula Lu Yunxi sudah menikah. Anak perempuan yang menikah sudah bukan keluarga. Kamu mau kasih saham ke dia? Coba pikir. Kita sudah bermusuhan dengan Lu Yunxi. Kalau dia dapat saham grup Lu, Nanti. apa kita masih bisa hidup tenang? Sahamnya harus diberikan ke kita. Dengan begini, Ting-Ting adalah pilihan terbaik. Baiklah, kita lakukan sesuai rencanamu. Terima kasih ayah. Halo kakak Lu. Lu Yunxi, kamu tidak menyangka, suatu hari, aku akan jadi direktur grup Lu. Sadarlah. Tak menyangka saham grup Lu bisa dengan mudah kau dapatkan. Kini aku direktur grup Lu. Ditambah perusahaanmu grup Gu. Kita tidak kalah dari grup Li. Asal kita bekerja sama. Menghabisi grup Li, hanya masalah waktu. Hahaha. Pak Lu, ada masalah. Tenang, bicara pelan-pelan. Ini Lily. Yunxi, kenapa kau kesini? Ini markas grup Lu. Anehkah aku di sini? Ini bukan Tuan Meregu? Baru 2 hari lalu dia bilang mau menikahiku. Sekarang sudah merayu adikku. Messi, kamu sudah menikah dengan Ni Ancheng. Apa aku tak berhak mengejar siapapun? Termasuk adikmu sendiri. Gu Mingyu. Selera kamu benar-benar payah. Aku tak ngerti apa yang kamu lihat darinya. Oh iya juga, dasarnya kamu memang sampah. Pelacur cocok dengan sampah. Bukankah ini jodoh yang sempurna? Kakakku tersayang, kamu datang ke sini cuma untuk memberi selamat padaku, karena jadi IM? Sayangnya, tempat ini tak menyambutmu. Minggir dari sini. Suruh aku pergi? Kurasa kamu belum punya wewenang itu. Kamu akan segera. Apakah aku punya hak ini? Usir dia keluar sekarang. Siapa yang berani? Luo Yunxi, kamu sudah menikah dengan Li Ancheng. Tapi ini adalah grup Lu. Keluarga Li di Beicheng. Walaupun berkuasa, tak bisa ikut campur urusan grup Lu. Kamu lupa ya. Grup Lu dibangun oleh ibuku sendiri. Aku lebih berhak berada di sini daripada kamu. Kakakku tersayang, rupanya kamu belum tahu. Ayah, sudah memberi saham ibumu yang sedikit itu, padaku. Ngomong-ngomong, ayah memang sangat menyayangi. Cuma nangis sedikit, ayah langsung menuruti. Kamu dan ibu berumur pendekmu, benar-benar tak layak dapat apa-apa. Kamu berani memukulku? Memukulmu ya sudah. Harus nunggu hari baik? Aku, sialan. Kamu ngapain? Ribut-ribut apa lagi ini? Ayah datang. Ayah, kakak, mungkin dengar kabar. Ayah memberi posisi IM padaku. Dia jadi kesal. Bawa orang ke sini berantem. Ayah, aku tak mau merepotkan. Lebih baik kita lepaskan. Ting-Ting, kemampuanmu hebat. Ayah serahkan perusahaan pada, sangat percaya. Tapi Mangxi. Kamu sudah menikah dengan Li Ancheng. Kenapa tidak di rumah saja? Datant que Sinibua apa? Aku kesini untuk... Aku tanya kamu. Apa kamu memberi saham ibu semua padanya? Benar? Iya, mau apa? Aku direktur grup. Sahamku beri ke siapa terserah aku. Kurasa kamu tak berwenang. Apa? Aku tak berwenang. Baca baik-baik ini. Di sini tertulis jelas. Setelah ibuku meninggal, semua saham jadi milik ayah. Tapi ayah lupa klausul terakhir. Setelah aku menikah, ayah harus kembalikan semua saham padaku. Tidak mungkin. Au rang dalam document ini.
Tak menyangka kan? Ini wasiat terakhir Mama, yang khusus dititipkan padaku. Aku datang hari ini untuk merebut kembali semua yang menjadi hak. Ayah, sekarang gimana? Paman Lu. Saham ini tidak boleh diberikan ke Yongxi. Tolong kalian pahami baik-baik. Ini bukan masalah memberi Yongxi. Tapi saham-saham ini sudah hak Yunsi dari awal. Yunsi, meski dokumen ini asli, tapi kejadian ini sudah lama berlalu. Kan, sekarang, aku direktur grup Lu. Pembagian saham kuasa saya, Xueting, selalu lebih unggul darimu. Jangan karena iri, La Lutidac. memikirkan masa depan perusahaan. Bukan Bejitu. Selain itu, Masala ini sudah diputuskan. tak bisa diubah siapapun. Ayah, aku tahu ayah sayang aku. Ini jelas-jelas penindasan. Perkataanmu tidak tepat. Salahkan kakakmu yang tak becus. Ayah melakukan ini untuk perusahaan. Siapa bilang istriku tak berguna? Director Lee. Nona. Anda datang juga? Kalau aku tidak datang, istriku diperlakukan semena. Aku tak. Tidak ada masalah. Yunsi itu putriku. Mana mungkin aku sakiti dia? Benar, Tuan Lee. Ayah yang mau beri saham padaku. Kakak tidak terima. Tetong bawa orang dan ribet. Kakak sudah menikah dengan Lee. Apa yang kurang? Kenapa? Saham kecil grup Lu saja. Dikejar juga. Apa kesalahanku padamu, hingga kakak tega begitu? Lu Xueting. Jangan pura-pura Zuki. Nyatanya kau yang. Ambil paksa saham Yongxi. Direktur Lu. Beri penjelasan padaku. Apa maksud semua ini? Di sini tertulis jelas, hitam di atas putih. Sesuai perjanjian dulu, saham ini hakku. Begini, Tuan Lee. Saham Perusa en Curus. Yunsi juga tahu, dia tidak punya kemampuan mengelola perusahaan. Jadi, menurutku untuk kemajuan perusahaan, saham lebih baik diberikan Xueting. Itu lebih tepat. Jadi, Anda tak mau kembalikan saham? Direktur Lin, Lee. Kalau begitu, kita selesaikan di pengadilan. Tunggu, Tuan Lee. Li Yangsheng. Ini cuma dokumen, tidak ada notaris. Tak punya kekuatan hukum. Mulai hari ini, Li Jingfeng. Hentikan semua kerja sama dengan grup Lu. Pakli. Tolong Jangan Antikan. Kerjasama dengan grup Lu kami ini. Astaga. Grup Lu kan bukan klien besar kita. Hilang ya biarkan saja. Tak perlu takut. Diamco. Konjertiapa. Kau saja Lu Xueting yang sok pinter bisnis. Masih tidak paham logika sederhana ini. Coba kau pikir, apa status grup Lee di kota utara? PHK Lee, kalau dihentikan. Kerjasama dengan grup Lu kalian. Nanti, Siapa lagi yang mau kerjasama? Grup Lu kalian. Siap-siap gulung tikar. Yangxi. Ayah yang salah saat itu. Saham peninggalan ibumu akan ayah kembalikan padamu. Ayah. Kalau saham dikembalikan, aku bagaimana? Dengarlah, kau masih muda. Perlu Pangalaman Lebi. Begini saja, kau latihan dulu di perusahaan. Kalau sudah ada prestasi, ayah akan transfer sahamnya pada. Menurut posisi saya sebagai direktur utama. Konyol. Kau bahkan tidak punya saham. Mau jadi direktur utama? Coba jadi resepsionis dulu. Lu Yunxi, kau. Justru saya rasa, istri saya benar. Ting Ting, ikuti kata Yunsi. Mulai dari resepsionis. Saya masih ada rapat. Pergi dulu ya. Tapi, Ayah. kau tunggu saja. Jangan pergi. Kau tak boleh Mau apa lagi? ambilkan secangkir teh. Suruh saya menyajikan teh? Kau sekarang resepsionis. Saya pemegang saham. Minta teh saja berlebihan? Kalau tak mau ya sudah. Mundur saja sebagai karyawan. Ting Ting, ambilkan saja teh. Lihat sampai kapan dia bisa bertahan. Berhenti. Terlalu sedikit.
Hemu. Wah maaf ya. Tapi menyajikan teh saja gagal. Bagaimana jadi direktur? Ah, Kenapa kau datang hari ini? kalau saya tidak datang, mana tahu kau diperlakukan begini. Kenapa tidak beritahu saya? Percayalah padaku, bukan tidak mau beritahu. Tapi saya bisa mengatasinya sendiri. Maksudmu saya tak pantas datang? Tidak sama sekali. Dengan kehadiran Anchen, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Sebenarnya aku datang hari ini untuk memberitahumu sesuatu. Apa itu? Ada beberapa urusan yang harus kuselesaikan. Aku harus pergi dari Beichen beberapa hari. Selama itu, aku ingin menyerahkan semua urusan perusahaan sepenuhnya pada... Kamu tidak takut aku menghabiskan aset perusahaan ini? Bahkan jika kau menghabiskannya semua, Li Anchen rela menerimanya. Ya ampun. Perluka mereka semanis ini? Bikin kesel yang masih jomblo. Oak. Bertahanlah ya. Sudah bekerja keras. Baiklah, aku harus pergi. Aku akan menunggumu pulang. Baik. Ngapain masih diam saja? Sampai jumpa. Ah iya, Apa rencanamu selanjutnya? Kamu. Meskipun katanya, sudah dapat kembali sahammu, Tapi lihat sikap Luxuting. pasti takkan tinggal diam. Apalagi ada Gu Mingyu. Kalau mereka berdua bersatu, pasti penuh akal licik. tenang saja, akan kuselesaikan dengan cepat. Masalah ini, TAPI. Perlu bantuanmu. Cara seperti apa? Bilang saja. Pasti kubantu. Song Ching. Bawa dokumen ini, atas nama perusahaan riset besar. Kirim ke saya. Bukan, Yunsi, aku tak paham maksudmu. Bukankah kamu di sini? Kenapa harus dikirim lagi? Maksudku dikirim ke alamat, bukan ke lokasi. Ini barang fisik. Tenang saja, Yunsi serahkan padaku. Gu Mingyu, Lu Xueting. Sekarang nikmatilah jamuan yang kami siapkan. Apa maksudmu? Ayahmu kembalikan saham ke Lu Yunsi, si jalang itu. Dia malah suruhmu jadi resepsionis. Benarkah? Sekarang aku jadi bahan tertawaan. Bagaimana bisa ku bersikap? Tonton. Jangan panik dulu, apalagi kata ayahmu. Ayah bilang, kalau aku berprestasi, menunjukkan hasil, dia akan beri sahamnya. Nah, itu solusinya. Lihat, Walaupun Lu Yangxi dapat saham. tapi saham ayahmu lebih besar. Jika kau dapat sahamnya di kelompok Lu, si jalang itu harus tunduk padamu. Tidak semudah itu, Bu. Ekonomi sedang lesu. Bisnis Lu Group juga sulit. Mana mudah berprestasi? Justru karena itu, kita harus cari cara. Siapa ini malam-malam? Nyonya, ini kurir. Ada paket untuk Nona besar. Si jalang itu bukannya sudah diusir? Kenapa paketnya ke sini? Bawa kembali. Tunggu. Bagus. Sangat bagus. Ini keberuntungan kita. Shooting. Apa yang bagus? Bu. Dokumen ini adalah laporan riset khusus untuk Li Group. Laporan riset untuk Li Group. Kenapa ke Lu Yunsi? Bu, ibu tak tahu ya. Li Ancheng sedang keluar kota. Sebelum pergi, dia serahkan perusahaan ke Lu Yunsi. Wah, mungkin alamatnya salah. Jadi sampai ke sini. Apa isinya? Ibu, lihat, di sini tertulis. Pembangunan kawasan wisata terbesar di Selatan Beicheng. Informasi ini masih rahasia. TAPI dalam arming
akan diumumkan. Di sebelahnya ada lahan kosong bertahun-tahun yang akan dilelang, tapi akhirnya akan dijual lelang. Coba lihat ini. Area ini adalah kawasan wisata Lehekon. Ini lahan kosong yang dimaksud. Arti, siapapun yang membeli lahan ini pasti akan kaya raya. Benar, begitu aku menang lelang lahan ini. Saat harganya melambung, saya pasti terkesan. Sahamnya akan jadi milikku. bagus. Ting Ting, cepat hancurkan ini. Jangan sampai jatuh ke tangan Du Mingxi, si perempuan licik itu. Kenapa tidak kau robek? Bu. Kali ini aku tak cuma ambil saham grup Lu, tapi juga jatuhkan Lu Yunxi. Li Ancheng baru pergi beberapa. Lu Yunxi sudah bikin kerugian besar bagi grup Li. Menurutmu Li Ancheng masih mau memaafkannya? Baiklah. Kembalikan ini ke kurir. Suruh antar ke rumah Li. Tinting. Lahan ini, meski sekarang masih murah, tapi tetap butuh sekitar 1 miliar. Ayamu. Mungkin tak punya uang tunai segitu. Tenang, ada yang bisa membantu. Ting Ting. Apa katamu benar? 100% benar. Ini urusan penting, mana mungkin aku bohong. Tapi ini jumlah yang besar. Ningsu. Ini kesempatan langka. Begitu lahan itu dikembangkan, kita bakal kaya. Bahkan mungkin kita bisa ambil alih grup Li. Kakak Mingyu, kau yang paling baik padaku. Tentu saja. Lin Elf. Tebakanmu tepat sekali. Luke Sutong Terrierbak. Tak cuma itu, dia ajak perawat itu ikut. Sesuai rencana. Dari awal aku tahu, grup Lu sendirian tak sanggup urus lahan ini. Yang ku mau adalah menghancurkan Lu Sueti dan Gu Mingyu sekaligus. Lelangnya lusa ya? Benar. Siap-siap saja. Akan ada pertunjukan seru. Hahaha. Kakak juga ikut lelang, ada lahan incaran, bilang saja padaku, nanti kebantu urus. Tak usah ikut campur. Hari ini aku mewakili grup Li. Posisi Li Corporation Anda tak perlu kau Li Corporation memang kaya raya. Tapi satu kesalahan, ku dengar kabar, Li Beicheng sedang tidak di kota. Dia menyerahkan perusahaan padamu selama masa ini. Jika kau membuat masalah, apakah dia akan memaafkanmu? Lu Shueting. Sok ikut campur urusan orang. Ini urusan pasangan suami istri. Apa urusanmu? Hei baik Xia Oxia. Bersikaplah sopan. Tuan Gu, aku Bai Xiao Xiao. Selalu seperti ini. Ketemu orang baik, aku pasti sopan. Sayangnya, untuk sampah seperti Tak perlu sikap itu. Bai Xiao Xiao sudah cukup. Jangan buang waktu. Lu Linsi, kita lihat nanti. Dengan ini kuumumkan, lelang tanah hari ini resmi dimulai. Pertama kita lelang, lahan pertama, harga awal. Selanjutnya kita akan melelang, lahan nomor 16 hari ini. Lahan ini, terletak di selatan Beijing. Harga awal 800 juta 900 juta. Gu Corporation tawar 900 juta. 1M1.1M1.2 M1.3M. Ada penawaran lagi? 1.4M. Tak Kuzanka, kakak juga tertarik dengan lahan ini? Aku tak tertarik dengan lahan ini, tapi apa yang kau mau pasti kuat. Mari kita lihat kemampuan. Pirmas valanda 5 minutes M, pirmas valanda 6 minutes M, pirmas valanda 7 minutes M, pirmas valanda 8 minutes M 2 metru. Selamat untuk Lu Corporation, memenangkan lahan dengan 2 miliar. Terima kasih kakak merelakan, hingga aku dapat lahan ini. Aku harus berterima kasih. Tak perlu terima kasih. Harga 2 miliar. Asal jangan sampai rugi. Kalau begitu saksikanlah, aku akan menghasilkan banyak uang dari tanah ini.
Ayah sudah bilang, jika aku sukses kali ini, dia akan berikan sahamnya. Maka Lu Corporation akan jadi milikku. Meski kau ambil kembali saham itu, di Lu Corporation kau tetap harus patuh. Baik, akan kulihat nanti. Hanya saja nanti, jangan sampai kau mengalami bumerang. Ting-ting, buang waktu dengannya? Kakak juga begini, lahan hari ini hampir habis. Kenapa kau bilang bertindak? Tapi kakak selalu punya strategi. Pasti takkan menyesuaikan. Selanjutnya kita lelang. Lahan terakhir hari ini. Lahan ini, nomor 18 di barat BI Cheng. Harga awal 600 juta. Lahan ini dikelilingi lahan kosong. Harga awal 600 juta. Siapa yang pasti orang bodoh. Aku tak akan beli. Aku juga tak mau beli. Nyonya Li mau beli lahan ini, apa dia gila? Ku dengar Nyonya Li dulu tak berpendidikan. Tuan Li serahkan perusahaan padanya. Menurutku, perusahaan ini pasti akan bangkrut. Benar, kalau Direktur Li tahu pasti marah besar. Harus. Nyonya, lahan ini jangan dibeli. Ini akan merugikan kita. Tenang, percayalah padaku. Bahkan jika tidak percaya Nyonya Li, harus percaya penilaian Direktur Li. Tidak. 600 juta pertama 600 juta. Kedua kalinya 600 juta. Ketiga kalinya, terjual. Selamat untuk Dragon Rise Group atas pembelian lahan. Sektor 18 seharga 600 juta. Hahaha. Kamu tertawa kenapa, Lu Xueting? Aku menertawakan kebodohan kalian. Hei Lu Yunxi, kau mungkin belum tahu. Lahan yang kau beli ini, lokasinya terpencil. Polusi sekitarnya parah. Kau beli ini, hanya tanah tak berguna. Kau habiskan 600 juta untuk ini. Baru menikah dengan Li Ancheng, sudah bawa kerugian besar ke grup Li. Aku ingin lihat, apakah Li Ancheng akan memaafkan. Ya ampun, Nyonya. Saya sudah bilang, lahan ini tidak layak dibeli. Kerugian 600 juta ini. Bukan jumlah Castle. Bagaimana jelaskan ke Direktur Li? Jika ini gagal, belum tentu. Justru kamu membeli lahan itu dengan 2 miliar. Jika rugi, keluarga Lu dan Li tak akan membiarkan. Kakak, sampai kapan begini? Kau tetap berpura tenang. Untuk siapa? Karena kita bersaudara. Akan kuberi tahu kebenaran. Bagian selatan kota utara akan dibangun kawasan wisata terbesar. Lahan yang kubeli ini tepat di sebelahnya. Saat kawasan wisata jadi, lahan naik 3x lipat. Nanti, aku bawa keuntungan besar. Saham ayah jadi milikku, keluarga Lu jadi milikku. Tak kusangka ya, Guyusi, hahaha. Aku malah jadi penasaran. Ashley, lihat berita terbaru. Cepat lihat, Beichen baru mengadakan konferensi pers. Apa isinya? Beichen memutuskan membangun kawasan barat dan membuka proyek wisata, tapi selatan, karena masalah lingkungan, dilarang pengembangan komersial. Artinya, lahan Nona Lu jadi sampah. Nyonya Li untung 10x lipat. Sebenarnya laki-laki. Kok cari menantu? Yongxi, sejak kapan bisa meramal masa depan? Saya Payang, kalau tahu kabar ini lebih awal, pasti kaya raya. Katanya tidak mungkin ada kesalahan? Apa yang terjadi? Kiwaka. Tidak mungkin, seharusnya di selatan. Kok jadi barat? Katanya tidak mungkin ada kesalahan? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, Tiketeki. Informasi yang kuterima memang selatan. Aku tidak tahu kenapa berubah jadi barat. Makanya ku bilang, yang tertawa di akhir adalah pemenangnya. Ini juga berkat kamu, bersikeras pada lahan itu. Kalau sampai aku yang dapat. Entah bagaimana Anchen akan tertawa. Masa sih, Direktur Li sangat menyayangimu. Bahkan jika rugi 1,2 miliar, tidak masalah besar kok. Luo Yunxi, kamu lagi ya? Kau menjebakku lagi. Ya. Jangan bicara sembarangan. Nyatanya kamu sendiri dapat info palsu entah dari mana. Memaksa berebut lahan. Tak usah Liu Yunxi. Kau mau membunuhku ya?
Aku tak bermaksud jahat. Jangan muncul di hadapanku lagi. Mingwa, minggir kau. Baik, kita pergi. Lau Yu 11, jangan pergi. Kamu sengaja menjebakku. Mau mengambil semua milikku, ya? Aku akan melawanmu. Tolonglah, pahami situasinya, adik. Ada beberapa hal, sejak awal bukan milikmu. Entah status sebagai putri keluarga Lu, atau saham grup Lu. Diushi Jiangan Sambang. Aku belum kalah. Setiap hari ke depan, akan kubuatmu hidup lebih sengsara dari mati. Hidup lebih sengsara dari mati. Dia membuatku sengsara. Aku sangat takut. Tapi yang lebih kamu khawatirkan sekarang, pasti bagaimana Lu Wenxin akan memperlakukan. Kamu telah menyebabkan grup Lu menderita kerugian besar. Ayah selalu memanjakannya sejak kecil. Tidak akan marah padaku. Kalau begitu, aku akan menunggu dan lihat. TAPI, ini baru permulaan. Hari-hari selanjutnya, akan kusiksamu tanpa ampun. Ayo pergi, Xiao-Xiao. Jangan sok ambil foto. Nyonya, kami sudah dengar kejadian hari ini. Anda benar-benar hebat. Sepotong tanah kecil, bisa membuat grup Lisi. Untung sebanyak ini. Nyonya, kami benar-benar sangat mengagumi Anda. Baik-baik. Tetap rendah hati. Ini kewajibanku. Sudah, lanjutkan kerja. Anchen di kehidupan lalu. Kamu bahkan korbankan sejarah yang kamu sayangi. Anteku. Di hidup ini, aku pasti akan bersamamu, menjaga tempat ini. Halo suamiku, ada kabar baik. Lin Shi. Aku sudah tahu kejadian hari ini, kerja bagus. Kalau begitu, hadiah APA untukku? Hadiah apa yang kau mau, semua akan kuberi. Tentu saja, menyelesaikan pesta pernikahan kita. Kali ini aku benar-benar siap. Yunxi, aku masih di sini. Yunxi, bicarakan nanti di rumah. Baik, setelah kamu pulang, kita bahas lebih mendalam. Diskusi mendalam. Ini boleh ku dengar? Hai Yongxi, kamu bilang Lu Sweting mengambil alih tanah ini. Apa grup Lu akan celaka? Haha, dan keluarga Gu dari 2 miliar ini, separuhnya uang grup. Kelihatannya grup Gu juga tidak akan bertahan lama. Ini yang selalu kutunggu. Ibu, sudah larut malam begini. Kenapa belum tidur? Ibu masih menyelesaikan proposal untuk besok. Kalau kontrak ini sudah ditandatangani, ke depannya, grup Lu bisa berjalan lancar. Yunxi, ingat baik-baik. Grup Lu ini adalah jerih payah seumur hidup ibu. Nanti ketika dewasa, jaga baik-baik perusahaan ini. Iya, Yunxi mengerti. Yongxi, lalu rencanamu apa? Xiao-Xiao, persiapkan. Persiapan apa? Berapa persen saham grup Gu yang bisa dibeli? Aku mau semuanya. Baiklah. Cari informasi tambahan. Hari ini aku akan menghabisi kamu. Aduh. Aku tidak bersalah. Masih berani membantah? Jangan pukul lagi. Lu Sweting, kamu ini semua gara-gara ulahmu. Karena grup Lu menanggung kerugian besar. Sekarang perusahaan hampir bangkrut. Ayah, ini bukan salahku, aku hanya... Jangan panggil aku ayah, aku tidak punya anak sepertimu. Direktur, ada masalah. Saham grup Luxi anjlok. Ada yang membeli saham kita besar-besaran. Siapa pelakunya? Orangnya Smith, Yunxi. Aku langsung ke perusahaan. Ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba begini? Tiba-tiba sakit perut. Ayo ibu antar ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Nona Lu. Selamat, Anda Nona Lu, selamat atas kehamilannya. Aku hamil? Sudah dipastikan.
Hanya saja Nona Lu, emosinya terlalu tidak stabil. Ini tidak baik untuk janin. Saya pamit dulu. Ting Ting, jujur sama ibu, apa bayinya anak Gu Mingyu? Ting, Ini kabar sangat penting. Sekarang yang bisa menolong hanya keluarga. Di saat genting ini, kamu hamil anak keluarga. Coba minta tolong Mingyu. Kalau keluarga Gu mau membantu, keluarga Lu bisa diselamatkan. Baik, ibu. Aku akan ke rumah keluarga Gu. Ya, ya. Pelon-pelon. Mingyu. Kumohon bukakan pintu. Mingyu, hanya kamu yang bisa menolongku sekarang. Berisik sekali, teriak-teriak tak karuan. Sopan santunmu di mana? Lu Sweting, berani-beraninya kamu kemari. Jika bukan kisah kita akan merugi 10 miliar rupiah. Jangan sentuh aku. Aku difitnah Lu Yunshi. Disebut fitnan seenaknya saja. Segera pergi dari sini. Mingyu tak akan menemuimu. Tant, jangan perlakukan aku begini. Aku hamil. Apa katamu? Kau hamil anak Mingyu? Apa maksudmu? Shueding, kuperingatkan. Keluarga Gu tak akui anak ini. Meski kau lahirkan, tetap anak haram. Gugurkan segera. Ini anakku dan Mingyu. Berdasar apa kau suruh aborsi? Lu Sweki. Siapa yang beri izin teriak ke ibuku? Akhirnya mau ketemu. Lu Shueting. Tak paham perkataan ibuku? Gugurkan janin itu. Ini yang terbaik. Dokter. Jangan begini Ming. Lu Shueting. Kau hancurkanku. Ini masih sopan. Ibu, ayo pergi. Abaikan dia. Kekek. Jangan perlakukan aku begini. Hello Shasha. Yongxi, semua yang kau minta sudah kukari. Persis seperti katamu. Oh iya, ku dengar kabar. Sweting Gu ternyata anak Mingyu. Tapi keluarga Gu menolak. Mingyu Gu benci Shueding Lu. Mana mungkin akui anak mereka. Kirim hasil investigasimu ke HP kau. Oke. Hujan deras begini. Ada APA sayang. Kangen berat pada kau. Tak tahu betapa kerindukan saat kau pergi. Aku juga kangen. Begitu kerja selesai langsung buru-buru pulang. Senang ada kamu. Kau baru pulang. Harus istirahat. Malam ini ada drama seru. Ajak kamu nonton bersama. Mulai hari ini, tak ada yang pisahkan kita. Segera ke kamar 403 Hotel Huangting. Siapa kau? Kenapa aku harus dengar? Datang saja dulu. Sinting. Hotel Royal Court. Yang Master Lu. Benarkah kau putus dengan putri kedua Lu? Tentu saja. Mana mungkin aku bohong? Dulu hanya karena Sweting punya wajah lumayan. Dan skill di ranjang bagus. Kau pikir, aku mau sama wanita macam itu? Dia sudah bikin keluarga kami rugi besar. Kata tidak? Sebenarnya aku suka padamu. Hahit. Siapa yang ganggu? Yeah. Lu Shueting. Kok kamu bisa datang? Untung aku datang. Kalau tidak, tak akan lihat adegan bagus ini. Fu Mingyu. Harusnya kau jelaskan padaku.
Siapa perempuan ini? Aku. Aku Gu Mingyu. Harus lapor kalau punya pacar? Kita sudah putus. Gu Mingyu. Ucapanmu di luar tadi, semua ku dengar. Bertahun-tahun, aku setia padamu. Kenapa kau kejam begitu? Dengar lagi mau apa? Lu Shueting. Keluarga lu sudah bangkrut. Kau kuma pion tak berguna. Pergi sebelum kusakiti. Aku habisi kau. Mengapa keindahan terkutuk? Mengapa sunyi menemani tua? Mengapa penantian sia-sia? Mengapa kau pergi diam-diam? Rumah sakit. Anak haram tak diakui. Dia mati bersama ibunya. Kebakaran, kebakaran. Lu Shueting. Gu Mingyu. Permusuhan kita akhirnya selesai juga. Baik, aku mengerti. Nyonya Xiao Li baru dapat kabar. Kebakaran di Hotel Huangli. Nona Lu kedua dan Tuan Gu pertama sudah tewas dalam kobaran api. Mayat hangus saat diselamatkan. Baik. Henry, hari ini hari bahagia. Ayo minum bersama. Ya. Terima kasih. Anchen, hari ini aku benar-benar senang. TAPI. Apa kamu tidak merasa aku terlalu kejam? Yunsi, ingat baik-baik. Apapun yang kamu lakukan, aku akan tetap mempercayaimu dan mendukungmu. Jika kamu harus melakukannya, berarti mereka memang pantas mati. Tapi satu hal yang membuatku penasaran. Bagaimana kamu tahu? Gu Mingyu selingkuh? Dia punya wanita lain? Dasar bodoh. Kan kamu yang kasih tahu. Aku. Lu Yunxi. Jangan dekat-dekat Gu Mingyu lagi. Aku lihat dia bersama Nona Song hari ini. Dia di luar. Punya banyak wanita selain. Director Lee. Pertenangan kita sudah betul. Jangan ikut campur urusanku. Aku yakin Mingyu tidak akan hianat. Bagaimanapun, semuanya sudah selesai. Kalau gitu, haruskah kita selesaikan urusan antara kita berdua? Kita berdua. Hey! Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku ingin kamu. Sekarang juga. Yunxi, apa kamu mabuk? Kamu yang mabuk. Tapi wajahmu semakin kulihat semakin tampan. Lebih ganteng dari host klub malam. Masak sih, bandingkan aku dengan host klub?
Aduh. Layani aku baik-baik, hadiahmu besar. Ah. Lu Lingxi. Ini kamu yang mulai duluan. Jangan menyesal nanti. Aku. Sayal. Baiklah. Aku. Kita, kemarin malam, tidur bersama? Hah? Tak kira kau yang lebih dulu mendekat. Justru sebaliknya. Yang aktif semalam kan kau. Tidak mungkin. Sama sekali tak mungkin. Aku mau ingkari janji. Ya. Aku benar-benar tak ingat. Kalau kali ini, jangan bilang lupa lagi. Bagaimana kabar istri Direktur Lee? Karena putusnya rantai pendanaan, saham grup Lu anjlok drastis. Perusahaan hampir bangkrut. Grup Lee sudah sesuai perintah Nyonya. Akuisisi grup Lu selesai, ditambah saham yang dipegang Nyonya. Sekarang grup Lee sudah sepenuhnya menguasai kendali grup Lu. Kerja bagus. Bagaimana dengan Lu Wenxin? Selama beberapa tahun ini, bisnis grup Lu selalu buruk. Banyak utang menumpuk. Semua uang perusahaan buat bayar utang. Kakek Lu sekarang sudah tak punya apa-apa. Belum lagi beberapa hari lalu, para debt collector mengepung kediaman keluarga Lu sampai tak bisa keluar masuk. Oh ya, Ibu Lu juga. Apa yang terjadi pada Ibu Lu? Ibu Lu, setelah dengar berita kematian nona kedua Lu, langsung jadi gila. Langsung dimasukkan ke RSJ. Kemarin bunuh diri dengan melompat. Semua ini akibat ulah mereka sendiri. Selanjutnya rencana Nyonya apa? Tak perlu urusi. Anchen, temani aku ke suatu tempat. Ibu. Aku datang menjenguk. Maafkan aku. Baru sempat datang sekarang. Aku ingin memberi kabar. Aku sudah menikah dengan Li Ancheng. Sekarang hidupku sangat bahagia. Mereka yang pernah menyakiti ibu sudah menerima hukumannya. Ibu bisa tenang di alam sana. Ibu tak perlu khawatir. Akan kujaga Yunxi dengan baik. Kolia. Yunhe. Berani-beraninya kau datang. Semua ini kesalahan ayah. Mafkan Ayaya. Perusahaan bisa kuberikan. Tapi Jongan Terlalu Kejam. Kalau kau tak mau bantu, Debt Collector Diluar. akan membunuh. Haha. Aku yang kejam. Walaupun kau sekarang tak punya apa-apa, tapi setidaknya aku masih bisa berdiri di sini dengan selamat. Di mana ibuku? Dia harus berbaring di dalam kuburan yang dingin. Selamanya tak akan kembali. Yunxi. Aku tahu comment Bansiaya. Tapi saat itu ayah hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Sejak awal, aku tak pernah mau dia mati. Bertahun-tahun ini, aku hidup dalam penyesalan. Penyesalan? Kalau bukan karena kau, ibuku takkan mati. Lu Wenxi. Semua tragedi ini berawal dari Kau sekarang justru membersihkan diri dengan rap. Ayah berlutut padamu. Mingxin, Mafkan Aya, ya? Yang harus kau minta maaf bukan aku, tapi dia. Kakak Jin, aku salah. Hahaha, Kakak Jin. Maafkan aku, Kakak Jin. Ini salahku. Maafkan aku. Aku takkan menghabisi MU. Tapi jika kau masih punya nurani terakhir, tebus dosamu dengan sisa hidupmu. Yangxi. Kau baik-baik saja?
Li Shi, antar nyonya pulang. Panggil semua dokter sekarang. Yunxi, akhirnya kau sadar. Enken, apa yang terjadi? Nyonya, selamat. Anda hamil. Aku hamil? Sudah dipastikan, ini laporan pemeriksaanmu. Hebat. Anak kita kembar. Kembali. Dengar, anak ini adalah hadiah dari surga untuk kita. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Kita baik-baik saja. Mari mulai rapat hari ini. Direktur Li begitu percaya begitu saja, serahkan perusahaan ke anak muda ini, baru Sixtan. Jangan ragu, dengan bakat luar biasa anak muda ini, mengelola perusahaan pasti bisa dilakukan. Memang ada benarnya. Bagaimana dengan Direktur Li dan istrinya? Tentu saja sedang berbulan madu. Anaknya saja sudah besar, masih pacaran? Inilah yang tidak kamu pahami. Suamiku datang. Kamu belum makan ya? Ayo pulang. Asisten Qin yang sudah lama bersama Direktur Li, juga jadi romantis sekarang. Ini bisa menular ya? Entahlah, Direktur dan istrinya sekarang di mana? C'est les séquents ini. Cepat. Siap syuting. Lihat kamera. 3, 2, 1. Ambil satu lagi. Bagus. Karen. Kita ambil sekali lagi. Lihat kamera, oke. Yunxi, tujuan berikutnya kita kemana? Di mana ada kamu, disitulah rumah.